Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini dengan penuh sukacita saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk tetap bersekutu bersama-sama walaupun kita masih beribadah di rumah. Tapi tunjukkanlah kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan tidak pernah tidak memperhitungkan kesetiaan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kalau sungguh-sungguh kita kerjakan dengan tulus, dengan setia, Tuhan akan perhitungkan itu. Tuhan akan membalas itu sebagai upah. Itulah sebabnya mari tetap setia beribadah, mari tetap setia bersekutu walaupun di rumah. Karena kita berkata dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, saya bacakan ayat yang ke-13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, kita akan malu karena kita tidak setia aja Tuhan setia, apalagi kalau kita setia. Itulah sebabnya Tuhan akan lepaskan berkatnya atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari tetap setia, mari tetap beribadah. Nikmati keintiman dengan Tuhan dalam pertemuan ibadah di rumah ini. Karena Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya dari kantor gembala ini mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Saya percaya kita semua merasakan sukacita karena berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Dan pagi ini kita mau datang, mau berseru pada Tuhan, menyerahkan puji-pujian kita, penyembahan kita, doa-doa kita kepada Tuhan. Dan dalam pagi ini kita semua diberkati oleh Tuhan, pulang membawa sukacita dan berkat dari Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian kita, rasa syukur kita naikkan, katakan Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Masa depanku yang penuh
berikan selama seminggu ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama seminggu ini. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Pagi ini Tuhan kami mau datang kepadamu, membawa puji-pujian kami, penyembahan kami, sukacita kami Tuhan. Dan kami akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan sampaikan hamba-Nya. Berkati semua yang berbagian dalam pelayanan pagi ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Bila apa yang kami bawa pagi ini berkenan kepada Tuhan dan semua dikembalikan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Saudara yang kasih Tuhan, ada yang berkati dan merasa sukacita hari ini? Ya puji Tuhan. Walaupun kita tidak bertemu beberapa bulan, ya mungkin kita tidak tatap mata, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap memelihara kita, masih kita bisa makan, masih kita bersyukur pada Tuhan, kita masih bisa bersukacita, kita melakukan aktivitas kita walaupun masih di rumah saja, tetapi kita tetap mau bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama walaupun di rumah, kita mau bersyukur pada Tuhan. Naikkan pujian kita, kencanglah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Mari bersukacita, bertepuk tangan, naikkan syukur pada Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Baik saudara, Tuhan itu sungguh baik sekali lagi bagi kita semua. Mari kita berikan pujian kita, Allah sanggup. Tak pernah
Tuhan, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Naikkan hati sekalian, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Shalom, selamat pagi saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur karena kita kembali berjumpa dalam ibadah kita hari ini. Dalam ibadah kita di GBI Fata Babarsari, kita bersyukur karena Tuhan beri kita kesempatan untuk kembali berjumpa dalam ibadah kita. Sekalipun kita masih ibadah di rumah masing-masing, tapi kita bersyukur Tuhan berikan kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Dan untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh kembali ada bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa ini kesempatan yang indah buat kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Itu sebabnya kami siapkan hati dan pikiran kami, pendengaran kami, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan pagi ini menjadi kebenaran yang memberkati kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu dengan segala keberadaan hamba-Mu untuk dapat menjelaskan firman-Mu dengan baik dan benar, dan olehnya kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema New Normal with New Hope. Tatanan baru dengan harapan baru. Kata new normal ini merupakan suatu kata yang sekarang lagi hit atau lagi terkenal, karena sekarang bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia sedang menjalankan prinsip new normal di dalam kegiatan kehidupan sehari-hari dalam pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini. Itu sebabnya kata new normal itu sesuatu yang tidak asing buat kita sekarang. Nah, bagaimana di dalam kehidupan new normal atau tatanan baru ini kita memiliki harapan yang baru di tengah-tengah new normal atau di tengah-tengah tatanan hidup yang baru. Nah, untuk itu saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 5, surat Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang kelima. Saya akan membacakan mulai ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10, ayat 11 buat kita sekalian pada pagi hari ini. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11 dengan judul hasil pembenaran. Firman Tuhan berkata demikian, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman
kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Demikian firman Tuhan buat kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat, berbahagia kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah berkata di dalam bacaan kita, khususnya ayatnya yang ke-5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Mengapa kita sebagai orang-orang percaya perlu memiliki pengharapan kepada Tuhan? Karena pengharapan kepada Tuhan, Alkitab berkata, tidak mengecewakan. Pasti Bapak Ibu pernah kecewa oleh karena apa yang kita harapkan dalam hidup kita, baik kepada orang lain atau pada apapun, mungkin itu tidak seperti yang kita harapkan. Lalu kemudian kita kecewa karena ternyata harapan kita itu tidak terwujud. Tapi bagaimana dengan harapan kita kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bahwa di tengah-tengah new normal, tatanan hidup yang baru, kita butuh pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Mungkin waktu lampau kita kehilangan pengharapan, kita rasanya tidak punya pengharapan, kita lost hope. Kita merasa bahwa rasanya ini tidak mungkin lagi oleh karena situasi yang berat, ekonomi yang digoncangkan, dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Sehingga kita kehilangan pengharapan. Tetapi bacaan kita pada pagi hari ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan, pengharapannya tidak mengecewakan. Itu sebabnya pada pagi hari ini mari kita belajar bagaimana di tengah-tengah new normal atau tatanan hidup yang baru, kita tetap punya pengharapan, dan pengharapan kita itu pasti tidak mengecewakan. Karena itu apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita, new normal and new hope, tatanan hidup yang baru dengan harapan yang baru kepada Tuhan. Itulah yang akan membuat kita berani melangkah di tengah-tengah new normal dalam pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat dengan jelas ayat-ayat firman Tuhan yang sudah tadi saya bacakan buat kita, bahwa Tuhan memberikan kepada kita harapan, dan harapan itu harapan yang pasti. Maka khotbah saya pada pagi hari ini, harapan baru kita di dalam Tuhan, new hope kita di dalam Tuhan, di dalam new normal ini adalah ada dua hal. Bahwa harapan
bahwa pasti kita mengalami penyelamatan Tuhan. Kita berharap dan percaya kita pasti mengalami penyelamatan dari Tuhan. Dan yang kedua, harapan bahwa kesengsaraan, situasi yang sulit ini akan berakhir, atau ada istilah badai ini pasti akan berlalu, dan masa depan yang baik Tuhan akan anugerahkan kepada kita. Dua hal ini akan saya jelaskan kepada kita, bagaimana kita memiliki harapan baru, new hope, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat mari poin yang pertama, bagaimana harapan kita di dalam Tuhan bahwa kita pasti diselamatkan. Roma pasal 5 ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10 kembali diulang, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, kita pasti diselamatkan oleh hidupnya. Dua kali Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma bahwa kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus pasti akan diselamatkan, pasti akan memperoleh keselamatan. Waktu kita masih menjadi seteru dengan Allah saja, Allah rela mati bagi kita, rela menyerahkan dirinya bagi kita dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk memberikan kepastian keselamatan bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin bahwa semua orang ingin diselamatkan. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak ingin diselamatkan. Dan diselamatkan ini bukan sekedar diselamatkan dari hal-hal dunia, tetapi yang utama diselamatkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Banyak orang yang sekarang sedang berdoa dan berharap supaya dirinya diselamatkan, keluarganya diselamatkan dari pandemi COVID-19. Tidak ada orang yang berharap dirinya, anggota keluarganya, temannya, sahabatnya mengalami paparan COVID-19. Dan semua orang berharap supaya mereka diselamatkan dari pandemi ini. Semua bangsa mengharapkan supaya diselamatkan. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita bahwa hari Tuhan berkata, Tuhan memberi jaminan pasti kepada kita bahwa kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Bagaimana kita bisa diselamatkan dari murka Allah? Dikatakan karena kita punya iman kepada Yesus yang telah mati bagi kita, yang telah memberikan garansi bagi kita bahwa kita pasti akan diselamatkan. Ini bukan suatu yang mudah-mudahan, tapi suatu kepastian bahwa di dalam iman kepada Yesus Kristus kita punya jaminan bahwa kita pasti diselamatkan. Ini harapan bahwa apapun yang terjadi boleh datang, pandemi boleh belum tahu kapan bisa berakhir. Tidak ada negara manapun yang bisa memastikan pandemi ini kapan berakhir. Tapi yang pasti Tuhan menjamin bahwa kita yang beriman kepada Yesus Kristus, kita pasti akan diselamatkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam situasi yang sulit apapun, dalam keadaan yang berat apapun, dalam pergumulan apapun dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam gereja kita harus percaya bahwa Tuhan berjanji bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, ada kehadiran Tuhan untuk menyelamatkan kita, untuk membawa keselamatan bagi hidup kita, bagi hidup saudara, dan bagi hidup saya. Jadi harapan yang besar buat kita adalah bahwa di tengah tatanan hidup yang baru ini, apapun situasi dan keadaannya, kita punya jaminan, harapan yang pasti bahwa kita
pasti diselamatkan. Keluarga kita diselamatkan, rumah tangga kita diselamatkan, pekerjaan kita diselamatkan, usaha bisnis kita diselamatkan. Karena ada Yesus di dalam hidup kita. Yesus yang menjamin bahwa kita akan diselamatkan. Dan yang kedua, harapan baru yang kita miliki, selain bahwa kita punya jaminan keselamatan, kita dijamin oleh Yesus bahwa kita pasti diselamatkan. Ayatnya yang ke-3 sampai 5 dari Roma pasal yang ke-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Dalam kesengsaraan kita bermegah. Karena apa? Kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Haleluya. Alkitab berkata dalam kesengsaraan itu kita bermegah. Bagaimana orang sengsara, orang dalam kesulitan, orang dalam keadaan yang sukar tapi bermegah. Karena yakin bahwa kesengsaraan itu akan berakhir, badai itu akan berakhir, badai itu akan berlalu, dan Tuhan sediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Kesengsaraan itu akan membawa hasil kita makin tekun, dan kita berkata, dan ketekunan akan membuat kita semakin tahan uji, tahan banting, dan akibatnya kita dikatakan kita punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, harapan kita bahwa kesengsaraan ini akan berlalu, badai ini akan berlalu, dan diganti dengan sukacita. Tuhan sudah menjanji. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, aku ini, kata Tuhan, I am, dalam bahasa Inggrisnya, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan, masa depan, your future is new hope. Jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa Tuhan punya rancangan bagi kita. Tuhan mengerti rancangannya bagi hidup kita. I am now my plan to you. Saya tahu rancangan saya bagimu. Rancangan saya bagimu adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Itulah rancangan Tuhan bagi kita. Itu sebabnya, saudara-saudara dikasih Tuhan, apapun yang terjadi, percayalah bahwa ada harapan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Badai pasti akan berlalu, persoalan pasti akan berlalu, pandemi ini akan berlalu, dan Tuhan menyediakan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Itulah jaminan Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi dua hal ini, saudara, di tengah-tengah tataran hidup yang baru, new normal, kita punya harapan bahwa kita pasti diselamatkan. Kita punya kepastian keselamatan karena Kristus Yesus. Surga menjadi jaminan buat kita bagi orang yang percaya. Kalau saudara ada yang belum percaya kepada Yesus hari ini, saya tantang dan saya katakan kepada saudara, milikilah Yesus dalam hidupmu supaya engkau diselamatkan. Dan kita pasti punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati saudara dengan firman ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman pagi ini yang sudah mengajarkan kami bahwa di tengah-tengah new normal, tatanan hidup yang baru, kami punya harapan yang baru, kepastian akan keselamatan, dan juga masa depan yang penuh harapan. Terpujilah nama Tuhan untuk firman pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya percaya, saya yakin, dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu hadir di saat kita memerlukan bantuan dan pertolongan. Mari kita menaikkan pujian kita sampai kita berdoa, Tuhan, Kau tetap setia kepada kita dan
sampai memulih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Saya mengajak Bapak Ibu berdiri bersama. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama, dan saya akan pimpin doa dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah di akhir bulan ini. Terima kasih karena anugerah-Mu masih terus menyertai kami, menolong kami. Sudah 3 bulan kami beribadah di satu kerinduan besar, supaya kami terus ada dalam keintiman dengan Tuhan. Dan Tuhan pelihara hidup kami, Tuhan jaga kami, Tuhan menaungi kami. Bahkan semua orang Bapak Ibu yang bekerja, yang mahasiswa belajar daring atau online, atau juga anak-anak yang sedang memproses untuk sekolah yang baru di tahun ajaran yang baru, mari Tuhan jamah berkati, baik pekerjaan, sekolah, atau aktivitas apapun. Tuhan lawat dengan jamaah-Mu, supaya ada dana yang tersedia, ada sekolah yang dituju atau semester yang baru. Mereka semua antusias untuk beribadah, untuk belajar bersama-sama. Mari Tuhan jamah berkati para orang tua, supaya mereka tetap sehat, semua beraktivitas di rumah dengan sukacita, dan terlebih lagi semua memiliki keintiman dengan Tuhan. Mari Kau jamah berkati ya Bapak. Terima kasih atas anugerah-Mu, campur tangan-Mu bagi setiap kami selama ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan biarlah setiap keluarga tetap bekerja di rumah, tetap belajar di rumah, tetap beribadah di rumah, karena Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Tuhan juga memberkati setiap keluarga yang dalam minggu ini mengucap syukur atas setiap berkat yang mereka terima dari Tuhan. Mari jamah berkati juga keluarga yang mengucap syukur karena anaknya berulang tahun. Kami ingat Bima, supaya Tuhan juga jamah berkati, dan dia bertambah besar dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Engkau juga berkati setiap keluarga yang mengucap syukur karena sesuatu hal. Mari terima ucapan syukur mereka. Terima kasih atas lawatan jamaah bagi setiap keluarga demi keluarga. Kami mengucap syukur karena sedang diproses surat untuk keterangan aman COVID-19. Biarlah Tuhan tim gugus COVID-19 kecamatan bisa proses dan surat bisa keluar, dan kami semua bisa beribadah di tempat ini. Jadi minta anugerah Tuhan, campur tangan Tuhan atas proses itu. Mari Tuhan jamah berkati semua keluarga demi keluarga, berkati pelayanan kami walaupun lewat daring online. Tuhan jamah berkati supaya jadi berkat bagi setiap keluarga. Terima kasih Tuhan. Kita kami berdoa, minta Tuhan berkat-Mu melimpah atas kami. Tuhan memperluas setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan menambah-nambahkan berkat-Mu atas setiap keluarga, lepas keluarga. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi. Berkat-Mu turun atas setiap kami, supaya kami bersuka cita walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, dan tetap terus beribadah di rumah, karena Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera, kasih dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dengan kuasa dan pimpinan dan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat